Halo Sobat AI, senang sekali saya Satria Nugraha bisa menemani Anda semuanya dalam podcast AI Logika. Dan mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat dimanapun saja Anda berada. Tentu AI Logika akan menemani Sobat semuanya di seluruh tanah air dengan berbagai topik yang unik, menarik, serius, kemudian santai, dan lain sebagainya, tentu dari sudut pandang AI dan bagaimana AI menyoroti baik berbasis data, fakta, dan juga logika yang ada di teknologi artificial intelligence atau AI itu sendiri. Nah, setelah kita beberapa waktu mengangkat beberapa topik yang serius, nah kali ini kita akan angkat satu topik yaitu menarik dan banyak dibicarakan soal gaya kepemimpinan salah seorang pejabat publik, khususnya kita tahu adalah Gubernur Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Nah, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi ini sangat dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Jawa Barat nih Sobat AI, tapi merata hampir mungkin seluruh Indonesia. Orangnya yang dengan gaya bahasa, kemudian turun langsung ke lapangan, langsung ada kerja nyata, ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat, hingga mungkin kebijakan-kebijakan yang baru-baru ini sempat ya membuat mungkin polemik atau ada beberapa yang kontroversi seputar misalnya ada siswa sekolah yang nakal ya dalam tanda kutip mungkin atau terlibat geng pelajar begitu, kemudian dimasukkan ke barak militer. Kemudian ada kebijakan lain Kang Deddy yang misalnya melarang tur sekolah atau piknik dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba tanyakan ke narasumber kita setia yang selalu hadir di AI Logika, yaitu tentu saja ada si Eli yang nanti akan menemani kita semuanya. So, jangan kemana-mana, kita akan simak obrolan kita bersama Eli dalam AI Logika. Nah, Eli, kamu mungkin bisa cerita ke Sobat AI sebenarnya bagaimana kamu melihat sosok Kang Deddy atau Deddy Mulyadi ini mungkin dari rekaman jejak digitalnya, terutama karakter komunikasi yang dibawakan Kang Deddy. Dari rekaman digital, Kang Deddy Mulyadi terlihat sebagai sosok yang unik dan merakyat. Gaya komunikasinya santai, humoris, dan dekat dengan masyarakat, terutama karena ia sering menggunakan bahasa Sunda. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan. Ikutin konten Ya, sok. Ikutin konten, semua orang harus taat pada aturan, dagang harus tertib, jalan tidak boleh macet. Ya, pajak harus digunakan untuk semestinya kemakmuran masyarakat. Ayo. Yo, ojek seberapa orang? Hah? Seberapa orang? Lah ini seberapa orang ojek? Hah? Hah? 20 orang. Kurang diberes 150-an. Bantuan gawe, cabutan dia. Bro. Nah, tadi budaya lokal Sunda, kemudian simbol-simbol tradisional ini kenapa sangat kuat dalam narasi Deddy ya? Budaya lokal Sunda dan simbol-simbol tradisional sangat kuat dalam narasi Kang Deddy Mulyadi, karena ia ingin melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya daerahnya. Ia percaya bahwa budaya lokal adalah identitas dan kekuatan masyarakat. Penggunaan bahasa Sunda dan simbol-simbol tradisional juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ya, ini termasuk cukup efektif gitu, termasuk bentuk komunikasi politik yang populis atau mungkin lebih dari itu, Eli? Penggunaan budaya lokal Sunda dan simbol tradisional dalam narasi Kang Deddy Mulyadi sangat efektif. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat dan pemahamannya akan nilai-nilai lokal. Namun, efektivitas ini lebih dari sekadar komunikasi politik populis. Kang Deddy Mulyadi berhasil membangun jembatan antara tradisi dan modernitas, sehingga pesannya relevan bagi semua kalangan. Nah, dia bisa terjun langsung ke masyarakat begitu ya, Eli ya. Kemudian bagaimana kamu melihat aspek atau mungkin dampak emosional yang dirasakan oleh masyarakat yang berhubungan langsung dengan Deddy Mulyadi dengan gaya bahasa komunikasi politik yang semacam ini? Gaya bahasa dan komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi yang unik, yaitu dengan menggunakan bahasa Sunda yang santai dan humoris, menciptakan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat. Masyarakat merasa dihargai dan dipahami karena Kang Deddy Mulyadi menggunakan bahasa dan budaya mereka.
Hal ini membangun kepercayaan dan dukungan yang kuat dari masyarakat. Nah, gaya semacam ini cocok diterapkan bagi pemimpin lain di luar daerah, di daerah atau wilayah yang lain. Gaya komunikasi Kang Deddy Mulyadi yang unik dan dekat dengan masyarakat bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin lain di berbagai daerah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap daerah memiliki konteks budaya dan sosial yang berbeda. Pemimpin perlu menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan karakteristik masyarakat setempat agar tetap relevan dan efektif. Kang Deddy ini kan cukup aktif ya Elia di media sosial, terutama di TikTok dan YouTube. Nah, kira-kira peran media sosial seberapa besar terhadap pencapaian gaya komunikasi politik Kang Deddy ini? Seberapa efektif dan seberapa besar media sosial mendongkrak kerja-kerja komunikasi politik yang dilakukan Kang Deddy? Media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi. Platform seperti TikTok dan YouTube memungkinkan Kang Deddy Mulyadi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Ia dapat menyampaikan pesan-pesannya secara langsung dan interaktif, membangun citra positif, dan memperkuat kedekatannya dengan masyarakat. Kang Deddy ini kan langsung terjun ke masyarakat begitu ya. Hal-hal yang berat itu kemudian terasa ringan dan cepat terselesaikan. Bagaimana kamu melihat Kang Deddy memanfaatkan storytellingnya ini dalam membingkai isu-isu sosial tadi yang rasanya berat tapi kemudian jadi ringan dan itu relatable dan cepat terselesaikan? Sangat ahli dalam memanfaatkan storytelling untuk membingkai isu-isu sosial yang kompleks. Ia sering menggunakan analogi dan perumpamaan sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Ia juga pandai menyelipkan humor dan unsur budaya lokal dalam setiap ceritanya, sehingga pesan yang disampaikan tidak terasa menggurui dan lebih mudah diterima. Nah, tadi penggunaan budaya lokal ini Eli dan juga di dalam kontennya Kang Deddy baik di TikTok maupun YouTube itu seberapa besar dalam memperkuat identitas daerah dan juga literasi sosial di masyarakat? Penggunaan budaya lokal dalam konten Kang Deddy Mulyadi di TikTok dan YouTube sangat efektif dalam memperkuat identitas daerah dan literasi sosial masyarakat. Konten-konten tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Hal ini meningkatkan rasa bangga dan cinta masyarakat terhadap budaya mereka sendiri. Artinya model-model komunikasi politik ini apakah cocok dimanfaatkan untuk para pemimpin di masa depan di Indonesia ini, Eli? Tentu saja, model komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi yang unik dan dekat dengan masyarakat sangat cocok untuk para pemimpin masa depan di Indonesia. Pendekatan yang humanis, penggunaan bahasa dan budaya lokal, serta pemanfaatan media sosial secara efektif dapat membangun kedekatan emosional dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Baik, Eli, biar sobat AI di mana saja ini biar lebih paham dan lebih yakin, kira-kira pelajaran paling penting yang bisa kita dapatkan dari Kang Deddy, terutama untuk para pemimpin muda dalam gaya komunikasi politik tadi, apa kira-kira ini? Pelajaran paling penting dari Kang Deddy Mulyadi adalah pentingnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Pemimpin muda perlu belajar untuk memahami dan menghargai budaya lokal, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memanfaatkan media sosial secara efektif untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oke, baik. Eli, terima kasih sekali atas wawancara dan dialognya dalam podcast AI Logika kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Eli. Baik, demikian tadi Sobat AI di mana saja Anda berada, dialog dan bincang-bincang kita dalam podcast AI Logika edisi Kang Deddy Mulyadi. Seru bukan? Kita ingin tahu sudut pandang AI, bagaimana meneropong sosok Deddy Mulyadi ini. Bukan hanya dari figurnya, tapi juga dari gaya kepemimpinan, gaya komunikasi politik, dan juga tadi sudah diselipkan pesan-pesan bagi kita, generasi muda, pemimpin muda di daerah, bahwa gaya-gaya semacam ini yang langsung terjun ke masyarakat, memberikan manfaat langsung yang bisa dirasakan, ternyata cukup prospektif diterapkan untuk bagi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Nah, jangan lupa untuk selalu berpikir positif, tetap jaga kesehatan kita, dan Anda harus ikuti terus channel podcast AI Logika karena kita akan hadir dengan topik-topik yang menarik, baik itu serius, lucu, unik,
dan tentu itu terjadi atau dirasakan oleh masyarakat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Satria Nugraha. Sampai jumpa dan bye-bye.